Aksara Insta Live Talk. Ya, malam ini kita judulnya seperti matahari, ide kamu bisa terbit menerangi dunia. Nah, kenapa malam ini judulnya Aksara ambil yang itu? Karena Aksara akan ngobrol sama seseorang yang berkaitan dengan terbit menerbit. Oke. Halo, Halo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak nih? Aku gangguin malam-malam. Pengen ngobrol. Benar. Kerjaan sibuk nggak sibuk ya? Sibuk nggak Ya, sibuk? lah. Sorry, Mbak, Ah, pakai ini kenapa? nggak? Hmm? Pakai mic-nya nggak? Nggak, Enggak, nggak. enggak Oh, kedengeran. agak kecil. Suaranya agak Oh, kecil. Oh. kayak Nah, semacam. boleh kalau agak dekat gitu kedengeran sih. Oke, ntar kelihatan ini nggak nih? Iya, kelihatan cantik ya, kelihatan. Gimana? Ya, alhamdulillah nih Ngobrol apa malam nih? ini. Hmm? Alhamdulillah sinyal lancar kita. Hmm. Mudah-mudahan bisa ngobrol lebih banyak ya malam ini. Mbak, malam Ya, ini eh, kita akan ngobrol sama, mudah-mudahan ada kawan-kawan aksara. Jadi saya nyebutnya kawaksara, kawan aksara. hmm. Ah, tema kita malam ini nih seperti matahari. Nah, ide kamu bisa terbit menerangi dunia. Nah, ada apa dengan judul itu? Waduh, temanya keren banget. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang terbit menerbit. Tapi sebelumnya boleh kenalin diri dulu, Mbak. Iya, Biar saya teman, biar Fahria. kawan-kawan aksara tahu. Oke, saya Fahria Ilyas, tinggal di Bekasi. Apa ya? Oke. Pekerjaan tetapnya Pekerjaan utamanya nih menarik. Pekerjaan dulu ya. deh, pekerjaan. Profesinya Mbak Fahria ini apa nih? Aku manggilnya Mbak Fahri aja boleh. Iya boleh. Sip. Pekerjaan inti ngajar, Ngajar ya. Guru ngajar. apa Mbak? Guru apa ngajar? Waduh, guru apa ya? Alhamdulillah. Iya, Gimana? bahkan ngajar PKN tuh ya, pendidikan kewarganegaraan. SD kah, SMP, STM. STM. Sekarang Wow, disebutnya SMK. SMK ya. SMK SMK ya. jurusan otomotif. Wah, SMK. maco-maco itu ya. Huh. Banyak banyak Bandel bandel. lakinya muridnya. Dulu dulu itu kalau kawan Aksara, Aksara ketemu Mbak Fakria ini waktu satu apa Mbak satu grup nulis, Kita awalnya kita eh, sama-sama ikut training itu ya, training ke training nulis online. Asma Nadia ya. Iya, Ya, Asma Nadia. menulis online sama Asma Nadia ya. Cuma Iya, terus beberapa kita hari lah ya. oh, Terus oh. saya join satu grup, satu judul, ya Mm-mm. satu tema yang ternyata grupnya itu kurang orang apa enggak apa gitu ya, saya lupa. Nggak bisa berjalan. Akhirnya saya masuk ke satu grup sama Eh, Mbak Fahri gitu kan. iya, Oh, iya. oh, Grup kita aja itu ada, iya yang grup berhasil grup dapat kita yang satu berhasil ya. buku. Iya, Beneran. iya kan Serius waktu itu Mbak? iya dalam satu grup Asmana dia itu yang ingat di apa di Instagram bukan di Telegram Di Facebook. di Telegram Oh, di itu Telegram. Oh, bener. Telegram kita satu grup di Telegram terus kan kita bikin beberapa tema itu ya beberapa Heeh, tema terus satu grup akhirnya kita apa saya dipilih jadi PJ kan waktu itu kalau nggak heeh. salah sama Mbak Nina Penanggung jawab. terus terus akhirnya kita gabung kita bikin grup sendiri di WA pertama di Ya, Telegram betul. juga tapi akhirnya kita pindah ke WA Iya. untuk lebih mempermudah komunikasi dan akhirnya Mm-mm. kita jadi satu buku yang Iya. lainnya kalau nggak salah yang lain enggak Oh ya, iya serius nggak Mbak. ada Dari nggak ada 10 kabarnya dari lah paling nggak dari dari beberapa sekian grup belas ya grup itu. kan Wow. kan nggak kan saya ikut ikut waktu itu ikut dua tema yang satu tema Hmm. nggak berjalan satu satu tema yang saya ikuti nggak berjalan juga akhirnya Oh, mentok padahal oke. saya udah kirim naskah gitu Hmm. dan saya dan kedua kita di grup saya di grup kita sendiri ya dan alhamdulillah Mm-mm. sampai terbit satu buku
Cinta Tak Pernah Pergi ya. Cinta Tada! Tak Pernah Pergi. Ya, ya. Ini Itu buku bukunya. kita. Itu Ini loh, buku kita. kawan aksara, kebaca nggak? Cinta Eh, tak pernah pergi. Terus ada subtitlenya, eh, eh. apa? Jangan bersedih, sedalam apapun luka, ada cintanya yang Mm, memelukmu. Ada mm. cinta Allah yang memeluk kita. Ini saya lupa yang bikin ininya siapa nih, judul dan ininya. Tapi amazing loh, dari 15 penulis ini, saya terkaget-kaget karena setengahnya lebih adalah penulis-penulis produktif. Sedangkan saya ini baru banget. Kalau ini, jadi ini buku pertama saya, teman-teman. Masya Eh, Allah. Tapi seru. Jadinya kita mau nggak mau diseret supaya bisa bikin satu karya. eh, Walaupun waktu itu waktunya cukup panjang, tapi karena sayanya waktu itu lagi happy, terus disuruh bikin temanya ini agak mellow. Jadi jadi bingung gitu kan. Akhirnya eh. dalam dua hari menjelang deadline barulah cerita Hmm, saya jadi dan dikirimkanlah sama Mbak Fahria ini. Gitulah. hmm. Hai Briskites, oh keren, oh keren. Miss you too Briskites. Briskites itu teman saya juga dulu di Jakarta. Sekarang adalah Oh, dia halo. juragan kue. Wow. Eh, Nanti kapan-kapan kita ngobrol juga sama Briskites. Oke Mbak, kita lanjut ya. Di mm-mm. cerita cerita buku tadi kita punya berapa judul ya kayaknya? Lebih dari 15 judul lah ya. Kan satu orang ada yang dua ya. Satu orang ada yang dua. Mm-mm. Karena waktu itu kurang ya, targetnya kurang, Uh-uh. jadi kita bikin Uh-uh. dua-dua, Nah, satu orang dua cerita. ya ber berkaitan dengan judul kita kali ini, seperti matahari, ide kamu Hmm, bisa terbit menerangi dunia. Nah, hmm. kalau menurut Mbak Fahri, sebuah ide, kita nih punya ide misalkan, karena memang basicnya kita kita senang nulis kali ya. Nggak tahu kalau Mbak Fahri dulunya senang apa dipaksa. Kalau saya dari kecil memang suka gitu. Cuma Saya baru suka, belakangan-belakangan. Coba saya menurut suka Mbak Fahri, puisi. Awalnya saya puisi. suka puisi. Oke. Terus jujur sebelum apa ya, jauh-jauh sebelum mungkin ya waktu kuliah atau SMA itu kan dulu agak sulit ya kita Mm, mau misalnya gini, misalnya kita punya ide gitu untuk nulis, kita bingung ini mm. nulis mau kita kirim kemana ya, ke redaksi Nah, kan harus, saya tuh orangnya tipe yang nggak mau repot, jadi harus ke mm, kantor pos ngirim gitu kan, jadi mm. yang kayak gitu akhirnya kita cuma nulis-nulis di ya Di buku buku, biasa, di kertas gitu kan. coret-coretan. Jadi ya Mm, udah. Jadi saya ingat saya pernah nulis puisi, terus dimulai dari kalau nggak salah waktu saya sanawiyah nulis opini. oh, Waktu itu dimuat di majalah apa ya, majalah Muslim itu ya dulu, apa tuh, Amanah kalau nggak salah ya. mhm. Opini tentang Ayu Azhari itu. Eh, dari situ kemudian banyak dapat sahabat-sahabat, sahabat pena. Sahabat pena. Ya, dulu tuh zamannya sahabat Iya, pena, bukan kita sahabat kan hampir medsos. seangkatan lah ya. Iya, Kalau ya. kalau anak-anak sekarang kan apa Wattpad dan sebagainya itu. Kalau kita kan Eh, dulu masih eh, pakai surat iya, dikirim gitu iya, kayak gitu ya. iya. Saya cuman Mm, cuman gini, keinginan menulis atau eh, niat untuk menulis dan kemudian dipublish itu apa ya, nggak terlalu muncul, nggak terlalu semangat gitu ya, artinya kalau misalnya mhm, iya, kalau misalnya memang bisa dipublish ya dipublish lah, kalau misalnya enggak ya enggak lah gitu kan, mm. gitu, jadi ya Tapi nggak yang terlalu penting buat aja gitu ya, bikin aja dulu buat aja ya, stok-stok pernah gitu ya. terus saya pernah juga nulis, lomba ikut nulis, kalau nggak salah waktu itu di Republika, di Republik Hmm, ya di Republika, cuma dapat penghargaan ya, nggak nominasi ya, nggak menang lomba nulis, biasa, oke. ilmiah. Dari kecil iya ya, kalau diinget-inget iya, ya itu akhirnya sejak lulus kuliah pengen pengen nulis novel pengalaman pribadi, iya kan? Tapi Wow. tapi ya
nggak terlaksana karena itu nggak ada motivatornya, ya motivatornya? nggak ada motivatornya, tidak ada sesuatu yang bisa membuat keinginan itu terwujud gitu. Nggak Akhirnya ya join udah, grup juga kali ya. nggak kan nggak ada grup-grup gitu kan kalau Iya, kalau zaman dulu dulu kan ya, nggak ada ya. susah ya. Iya, Heeh. gitu kan. Tapi nggak tahu Hmm. kenapa ya pas eh, apa lulus kuliah mungkin sibuk kerja, terus sibuk ngurus rumah tangga gitu kan, terus Hmm. sibuk kerja ngajar juga kan, bisnis juga waktu itu. Jadi Hmm. ya udah terlupakan aja keinginan untuk nulis itu. Tapi akhirnya begitu kita udah bisnis udah off, terus kayaknya waktu makin banyak gitu ya, kok gini Hmm. waktu makin banyak yang kok kayaknya kebuang gitu ya, terus akhirnya eh, di Facebook kok banyak orang-orang yang suka ngajak-ngajak ikut nulis nulis Oke. terus masuk grup. Nah, Hmm. disitulah Hmm. di situ aja baru beberapa tahun inilah, baru 3 tahun inilah kalau nggak salah mulai kita Oh. pengen serius gitu ya di dunia tulis Hmm. menulis gitu. Sip, Itu sip. awalnya dari situ. Iya ya. Memang sesuatunya biasanya dimulai dari apa yang dekat dengan keseharian kita ya. Itu yang Iya kita tulis betul. ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mbak Fahri sendiri em, lebih banyak nulis di genre apa nih? Dibatasi apa enggak? Kayaknya romance ya. Wow, kelihatan ya, kelihatan dari Ada apa orangnya. nggak ya? Kayaknya romance ya. Oh, Romantis kali ya. romantis. Terus waktu waktu bulan apa ya kita bikin akhirnya kita bikin buku kedua. Enggak, tepatnya aku diajakin di buku kedua. Hmm, buku kedua ya. Eh, Awal Eh, 2019 ya. Iya, itu kalau nggak salah cerpen pus ya, cerita puisi Iya, ya. Iya, cerpen dan itu. puisi ya. Aduh, saya bukunya kayaknya terselip. Iya, itu ada Gak apa-apa, cerpen gak pus. apa-apa. Diterbitkan di Elva Mediatama. Betul, itu. Kalau Iya, yang tadi kalau kan penerbit lain. Kalau yang sama penerbit lain. Elva ini kita ada berapa orang ya kemarin? 10 ya? 10. 10-an ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu buat saya pengalaman seru juga karena disuruh ada puisinya, ada Iya, cerpennya. cerpen ada puisi ya, cerpen dan Heeh. dikaitkan dengan puisi itu. Hmm. Puisi yang kita buat. Dan lagu, Iya, ada benar-benar lagunya. lagu. Lagu. Dan tapi buat saya tuh jujur pertama kali kok cerpen cerpen dikaitkan dengan puisi dan lagu sekaligus gitu. Mm-mm. Bingung juga awalnya ini harus harus berkaitannya gimana gitu kan. Karena saya jujur aja saya tipe yang saya tuh kalau nulis ya nulis aja gitu, nggak pernah pakai kerangka maaf maaf nggak Tapi pernah akhirnya pakai jadi ya. kerangka. Jadi Tapi ya akhirnya jadi ya. mau nggak mau dipaksain harus jadi kan kita udah Iya. kerja. Nah, itu memang sempat bingung juga karena ya itulah saya nggak terbiasa ada kerangkanya, ada ini, ada itu gitu. Mm-mm. Tapi kalau di otak sudah ada bayangannya dari A sampai Z-nya mau apa, nah itu bisa langsung ditulis gitu. Ngalir ya, Kayak gitu. langsung. Alhamdulillah. Nah, eh, seperti tadi ceritanya Mbak Fahri ya, kan Hmm? ada tuh orang-orang yang dia nulis saja, dia asik mengembangkan ide aja, tapi dia nggak tahu harus harus dibuat apa dan harus diserahkan kemana. Hmm. Nah, untuk itu ya, ini kan Hmm. saya juga tahu Mbak Fahri eh, beberapa udah setahun ya Elva Mediatama lebih Lebih, lebih. lebih. Nah, Hah. gimana awalnya terpikir punya penerbitan Hmm. buku ini? Coba cerita Mbak tentang Elva Awalnya, Mediatama deh. awalnya gini, awalnya nerbitin buku itu susah. Mm, Ingat kan? Buku saya pemula ya, waktu itu ya banyak mm, sekali yang, aduh, kalau kita udah nulis, terus tulisannya mau dikemanain?
Nah, mau gitu ngapain? kan? Mau Heeh. ngapain? Terus ya kalau misalnya nggak di apa tulisan itu cuma di buku atau cuma disimpan di laptop, ya sama aja kita Mm-mm. nulis diary kan? Iya, Nggak, heeh. ya sama aja kan Iya, nggak ada yang benar-benar benar. baca. Terus Iya. ya ngapain kita baca, kita nulis terus kita juga yang baca. Mm-mm. Sedangkan kita pengen tulisan kita itu orang lain itu baca. Karena di apa di balik sedikit banyaknya ide yang keluar dari tulisan yang tertuang di dalam tulisan itu pasti ada sesuatu yang menarik yang bisa menginspirasi, Nah, betul. ya kan? Ya kan? Setuju. Kalau Iya. misalnya kita cuman nulis terus kita simpen di laptop atau kita simpen di HP, ya buat apa gitu. Nah, Mm. tapi kendalanya waktu kita mau nerbitin waktu itu ya saya sebelum saya bikin penerbitan sendiri, pengalaman sama Mbak Mia juga itu kita nerbitin buku kok sampai berbulan-bulan. Padahal itu penerbitan India waktu itu ya kalau nggak salah ya. Terus di situ akhirnya alhamdulillah kita tercapai juga ya nerbitin Mm. buku itu walaupun Mm. agak lama, agak terhambat. Terus pernah saya nerbitin buku awal-awal saya ingat antologi saya pertama gitu ya. Mm. Itu cepat nerbitinnya nggak sampai sebulan kalau nggak salah. Tapi minus minus editing. Kalau Oh, oke. buku diterbitkan dengan minus editing, nilai-nilai apa sih apa yang bisa kita pelajari dari apa yang udah kita tulis? Karena eh, kita harus bertekad setiap setiap tulisan ya yang tulisan pertama itu harus lebih apa harus ada peningkatan di tulisan kedua, harus Betul. ada progres, ya kan? Kita tahu oh ya progres itu seperti ini gitu kan. Mm. Tapi kalau misalnya kita nerbitin tulisan kita, terus nggak ada editnya, kita nggak tahu salahnya itu di mana. Kok tulisannya Mm. sama aja sih, kok nggak ada editannya sih, kita nggak tahu Ya. mana yang diperbarui gitu kan. Mm. Dan itu kan setelah kita tahu teknik-teknik menulis yang baik itu kayak apa gitu kan, kita malu sendiri, kita malu sendiri. Oh, Iya. oh ya jelek banget ya tulisannya gitu kan. Oh, tidak sesuai aturan ya gitu. Mm. Mm. Ya tapi nggak masalah sih, cuman pada akhirnya kita malu untuk pada akhirnya kita wah malu nih kayaknya kalau misalnya dibaca buku kita terus Hmm, tulisannya iya, iya. amburadul gitu kan, ada yang cepat gitu. Terus akhirnya kita bikin grup ya, memutuskan untuk bikin grup Bahasa Gita waktu itu ya, Bahasa Hmm. Gita. Terus yuk kita nulis yuk. Apa mau nulis apa? Mau nulis puisi, mau nulis cerpen atau antologi deh nanti kita bikin Hmm. bersama gitu. Tapi begitu, nanti mau diterbitinnya di mana ya? Gitu kan. Jadi mau diterbitinnya di mana ya? Terus oh di sini Hmm. lama, oh di sini susah, oh di sini mahal gitu. Oh di Iya, sini mahal harus macam-macam ya. Ya karena macam-macam, macam-macam macam-macam. sistemnya ya. Jadi itu yang akhirnya menghambat menghambat penulis-penulis pemula untuk menerbitkan buku Hmm. gitu. Oke, oke. Nah, dari situlah tiba-tiba aja sih sebetulnya, tiba-tiba aja kok kenapa nggak bikin penerbitan sendiri ya, gitu kan? Hmm. Nah, dari situlah Elva Mediatama lahir karena Wah, ingin ingin mengajak memfasilitasi, iya, mempermudah ya. memfasilitasi apa penulis-penulis pemula yang Hmm. takut menerbitkan buku, terus ingin menerbitkan buku tapi mungkin dana terbatas atau apa. Nah, di situ Hmm. Elva berusaha untuk memberikan kemudahan gitu. Berarti kalau boleh di-share sama Kak Waksara nih, kemudahan-kemudahan apa dari Elva Mediatama kalau ada orang ingin menerbitkan buku? Penulis Hmm, pemula terutama ya. Yang mm-mm, misalkan dia solo, apa dia grup atau gimana gitu. mm-mm. Mudahnya itu mungkin mungkin gini ya, bohong ya kalau misalnya penulis nggak bayar dulu gitu atau nggak bayar itu bohong ya. Hmm. Hmm. Tapi sebetulnya kalau kita mau berpikir gini, saya terima naskah dari penulis, entah dia mau menerbitkan solo atau antologi. Kita nggak minta biaya,
nggak minta, mereka harus bayar. DP atau apa enggak ya? Hmm. Begitu menerbitkan buku, terus mereka bayar itu enggak. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, punya kemampuan marketing nggak? Oke. Gitu, ya kan? Bisa nggak? Misalnya jual 50 eksemplar Hmm. minimal, ya Hmm. kan? Eh, Terus kita kasih waktu, buku kita edit, kemudian kita layout, kita bikinkan cover. Setelah Hmm. jadi, kita buka open PO, ya kan? Kita buka PO, Oh, kita oke. kasih waktu 2 minggu misalnya. Nah, disitulah pada saat PO itulah penulis juga Elva juga ikut mempromosikan untuk memasarkan buku yang sudah jadi gitu kan, Mhm, baik mhm. layoutnya, editingnya udah selesai. Di situ kita kasih mereka untuk oh ya silahkan pasarkan. Kalau misalnya sudah mencapai minimal mereka 50 eksemplar, baru kita terbitkan. Jadi eh, si pembeli atau pembacanya itu sudah Sudah siap, ada list. memang sudah Sudah pesen pesan. gitu kan, Oke. sudah Mhm. terus, nah bayar nggak si penulis akhirnya? Si penulis mengeluarkan uang nggak? Sama sekali nggak mengeluarkan uang. Ya Tapi karena dari pemesan buku tadi. iya, Gitu. buku yang dia tulis, bukunya dia jadi dan tersebar. Hmm. Itu kan satu kebanggaan, ya kan? Iya, betul. Jadi insya Allah kalau bisa saya bilang eh, buku-buku yang diterbitkan oleh Elva, baik terutama yang kerasa sekali ya. Kalau antologi kan kita riungan ya, bersama ya. Jadi kalau misalnya Mhm. 50 eksemplar harus harus terbit 50 eksemplar, ada 20 penulis. Paling satu penulis paling cuman beli dua. Kalau dia nggak Mhm. mau jual, beli dua. Dua per Kalau dia tiga mau lah jual ya. mungkin bisa kalau dia bisa jual ya malah lebih dari itu gitu kan. Itu kan Betul. sangat ringan sekali. Nah, Iya. rata-rata alhamdulillah rata-rata penulis yang sudah diterbitkan bukunya oleh Elva sama sekali tidak tidak mengeluarkan biaya, Mhm. malah mereka dapat royalti sedikit banyak ya. Mhm. Contohnya kayak ini. Ini sama sekali penulis Boleh diangkat ke tidak atas, Kak? mengeluarkan biaya. Apa Ini tuh judulnya? buku-buku yang kita terbitkan, Oh, oke. yang Itu apa diterbitkan judulnya? oleh Eva. Itu judulnya Calon Nyai. Calon Nyai. Oke. Uh, ini alhamdulillah si penulisnya bisa menjual 50 eksemplar ya, alhamdulillah. Solo tuh Uh, ya. te- ini Solo. Terus nah Hmm. yang banyak ini kebetulan juga ada buku fiksi ya, Mhm. buku fiksi. Kita juga menerbitkan oh sorry maaf non fiksi. Ini non fiksi. Non fiksi. Apa Peso tuh? Masjid. Eh, kebaca? Sistem manajemen. Eh, Soalnya eh, jadi mirror mutu. kalau di Tim sini ya. manajemen mutu Mutu masjid. masjid. Oke. Terus sama yang lainnya ada yang bisa menjual sampai 100. Ini kalau nggak salah 100 lebih ya. 100 Mhm. ini ya. Mhm. Van der Vaal ya. Oke. Nah, yang menakjubkan itu kemarin kita dari sekian buku ini ada Celis Untold Story, alhamdulillah kejual 150 eksemplar Oh, Solo ya. tuh. Solo Oke. dan lain-lain masih banyak lagi, cuman yang surprise lorong waktu. Wow. Apa tuh? Fiksi juga. Ini fiksi kumpulan cerpen, Heeh. kumpulan cerpen. Ini ditulis oleh Mbak Rini Indardini. Banyak juga Mhm. yang teman-teman medsosnya Mbak Rini yang penasaran dengan isi cerita karena ceritanya sangat menarik. Ini Iya. berkisah tentang pengalaman beliau selama menjadi istri seorang TNI ya, mulai Oh, I see. dari awal sampai sampai sekarang sudah eh, ke apa jenjang Iya. yang Jenjang yang cukup lebih tinggi atas. gitu kan, Oke. yang lebih atas gitu ya. Itu Mhm. pengalaman yang sangat menarik dan itu sangat inspiratif kalau menurut saya. Dan masih banyak lagi dan alhamdulillah itu hanya contoh selama hampir 1 tahun setengah ini, 1 tahun setengah ya, hampir 2 tahun.
Elva Hmm. sudah menerbitkan sekitar 34 ya, 30, hampir 34, hampir Wow. 30 yang sudah Wih. diterbitkan. Wah, tuh buat kawan aksara yang punya tulisan tapi nggak tahu mau diterbitkannya gimana, Iya, hubungi Elva Media Tama. Elva Catat. Mediatama, insya Kalau nggak, Allah, cek insya aja di Allah. akun saya ada. Mm-mm. Heeh. Iya, Mbak, insya oke. Allah. Itu kan berarti, nah dari sekian judul itu, ada Mhm, buku-buku yang cuma bisa terjual 50 eksemplar, ada yang sampai mhm, ratusan. Nah, mhm. artinya kan tidak semua penulis itu punya Kan, kemampuan marketing, mhm, ya kan? mhm. Ada tipsnya nggak? Atau sebelum sebelum itu diterbitkan, apakah dari Elva Media Tama juga memberikan sedikit pelatihan kah atau bantuan tips triknya untuk penulis ini bisa menjual lebih dari apa Mmm, yang ditargetkan misalkan? iya.